Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idham Hamidi dari kelas 75C akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan eksternal pada perusahaan Nippon Paint Indonesia. Berikut hal-hal yang akan dibahas dalam sesi kali ini. Latar belakang, percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur nasional mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 telah mendorong pertumbuhan sektor ekonomi secara langsung yang bersinggungan dengan bisnis dan industri konstruksi, properti, dan real estate. Nippon Paint sebagai salah satu perusahaan produsen cat terbesar berkontribusi dalam aktivitas pembangunan nasional. Nippon Paint sebagai perusahaan besar yang didukung oleh peralatan, kemampuan, dan tenaga ahli profesional dituntut untuk mampu menjaga kualitas produk dan layanannya, sehingga penting dilakukannya identifikasi dan analisis komprehensif terkait dengan lingkungan eksternal perusahaan. Profil perusahaan Nippon Paint merupakan perusahaan produsen yang menyediakan kebutuhan cat yang berdiri sejak 1881. Sebagai perusahaan manufaktur industri cat pertama dan pelopor di Jepang, Nippon Paint melakukan pengembangan pasar secara luas, tersebar lebih dari 18 negara, salah satunya Indonesia. Nippon Paint Indonesia berdiri pada tahun 1969. Hingga saat ini, Nippon Paint memiliki 4 pabrik dan 3 titik distribusi secara nasional. Visi perusahaan adalah hidup secara harmonis dengan alam dan masyarakat, memainkan peran sebagai warga yang bertanggung jawab dengan meningkatkan dan memperindah lingkungan sekitar, melindungi alam, dan memotivasi perkembangan personal para karyawan kami. Misi perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan nilai estetika ruang dan lingkungan di masa depan. Aspek lingkungan ekonomi, terdapat penurunan atau kontraksi PDB pada kuartal 2 tahun 2020 sebesar minus 5,32% telah mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan anggaran belanja infrastruktur mencapai 423,3 triliun rupiah pada tahun 2020. Pemerintah juga melakukan kebijakan insentif ekonomi sebesar 1,5 triliun berupa subsidi selisih bunga dan subsidi bantuan uang muka, yakni KPR, bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sektor properti dan infrastruktur juga menguat pada indeks harga saham gabungan sejak Juli 2020. Peluang adanya pembangunan berkelanjutan yang tersebar di berbagai wilayah secara nasional berpengaruh positif terhadap potensi peningkatan konsumsi cat per kapita masyarakat Indonesia. Ancaman adanya penurunan dan kontraksi pada PDB sehingga membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Selanjutnya, aktivitas pembangunan juga menjadi terhambat. Implikasi bisnis. Penjualan produk perusahaan didominasi sekitar 97% pada penjualan market retail, sehingga perusahaan selain berkonsentrasi pada konsumen retail, juga perlu mempertimbangkan strategi pada pasar sektor proyek yang berpotensi mengalami kenaikan, mengingat bahwa terjadinya penguatan industri properti dan infrastruktur sejak pertengahan tahun 2020. Aspek lingkungan hukum bisnis Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian mengatur tentang pembangunan industri yang didukung sumber daya secara optimal dan efisien. Peluang. Regulasi yang diterbitkan mendorong perusahaan pada industri untuk melakukan penciptaan nilai yang optimal dengan pemanfaatan aset industri dan sumber daya organisasi lebih efektif dan efisien. Ancaman. Adanya pemenuhan standar industri yang terhambat karena potensi kesulitan perusahaan dalam memenuhi standar regulasi yang ditetapkan dalam aktivitas bisnisnya, terutama bagi perusahaan yang belum siap baik dari sumber daya dan kapabilitas organisasi. Implikasi bisnis. Perusahaan harus menyelaraskan strategi dan aktivitas bisnisnya sesuai regulasi yang ditetapkan. Selain itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian teknologi
dan meningkatkan kompetensi serta kapabilitas organisasi. Keterlibatan negara dalam perjanjian WTO memberikan kemudahan aktivitas ekspor-impor bagi perusahaan. Kerjasama atau kontrak yang terjadi didasarkan pada prinsip dan ketentuan akses pasar, yakni standarisasi dan sertifikasi produk lintas negara. Selain itu, perang dagang yang terjadi sejak Maret 2018 antara Amerika Serikat dan China telah mendorong perubahan rantai nilai bagi perusahaan-perusahaan lintas negara. Peluang: perusahaan dapat melakukan peralihan penanaman investasinya kepada negara lain yang lebih kondusif situasi politik dan ekonominya. Selain itu, imbas perang dagang akan mengubah struktur rantai nilai bagi perusahaan agar lebih efisien. Ancaman: ancaman berupa terhambatnya kegiatan atau aktivitas ekonomi lintas negara, terutama impor bagi kebutuhan produksi dan permintaan perusahaan dalam negeri. Implikasi: perusahaan perlu mengkaji alternatif dan strategi dalam pemenuhan input proses produksi. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan pemenuhan sertifikasi secara internasional. Aspek lingkungan demografi. Data penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 269,6 juta jiwa, di mana jumlah penduduk usia produktif sebesar 185,22 juta jiwa atau 68,7% dari total populasi. Peluang pertumbuhan populasi diiringi dengan naiknya permintaan. Perusahaan juga dapat melakukan perluasan distribusi dan pemasaran. Selain itu, perusahaan memiliki bargaining position yang kuat untuk mampu memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Ancaman, peluang pasar dan tenaga kerja produktif akan menarik pesaing lain untuk melakukan tindakan agresif guna memanfaatkan peluang yang ada. Implikasi bisnis, perusahaan dapat menyusun strategi berdasarkan jumlah populasi penduduk suatu wilayah. Perusahaan juga dapat melakukan inovasi produk dan layanan berdasarkan preferensi demografi. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan pola rekrutmen kompetensi yang spesifik. Aspek lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, di mana salah satu muatan nilai tersebut berkaitan dengan budaya ramah tamah, gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Peluang: masyarakat yang terbentuk dengan karakter ketimuran menjadi peluang bagi perusahaan untuk membangun hubungan, relasi, dan komunikasi yang efektif antara perusahaan, baik interaksi dalam aktivitas produksi, promosi, dan hubungan kemasyarakatan. Ancaman: gagalnya pelaku bisnis memahami sebuah masyarakat akan menyebabkan tidak diterimanya aktivitas bisnis dari berbagai aspek. Pemahaman yang tidak setara, informasi yang tidak sama, perbedaan nilai dan norma menjadi ancaman yang akan menghambat kemajuan, bahkan melahirkan kegagalan pertumbuhan bisnis. Implikasi bisnis, perusahaan harus melakukan interaksi berdasarkan tata nilai yang sesuai, dan juga harus peka dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, perusahaan harus menempatkan diri sebagai good neighbor yang melayani masyarakat. Peluang adanya sentimen positif IHSG sejak pertengahan 2020 dan pembangunan perlahan cenderung meningkat stabil merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perluasan dan peningkatan penjualan. Ancaman: adanya kebijakan dan komunikasi politik yang tidak tepat menjadi pengganggu stabilitas sosial sehingga mempengaruhi aktivitas bisnis. Peluang perusahaan harus melakukan adaptasi terhadap dinamika politik, responsif, dan peka terhadap situasi politik. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan strategi dan aktivitas program yang tidak menimbulkan potensi konflik. Aspek lingkungan politik nasional dan internasional. Situasi politik sejak terpilihnya Presiden Jokowi pada periode kedua tahun 2019 memberikan angin segar terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Peluang adanya sentimen positif dan peningkatan penjualan.
Aspek lingkungan teknologi. Era revolusi industri 4.0, yakni pemanfaatan teknologi digital dan komputerisasi, mendorong kinerja organisasional menuju efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis perusahaannya. Peluang. Perusahaan dapat melakukan optimalisasi teknologi secara sistemik. Perusahaan juga dapat melakukan inovasi menuju bisnis model yang baru. Selain itu, efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan dalam penciptaan nilai. Ancaman, kemajuan teknologi atau pemanfaatan peluang teknologi yang tidak diiringi oleh kapabilitas organisasi akan menjadi hambatan mendasar. Implikasi bisnis, perusahaan harus melakukan respon dan adaptasi teknologi. Perusahaan juga harus berfokus dalam pemanfaatan teknologi di berbagai aspek. Aspek lingkungan alam. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 2.127 bencana alam di Indonesia per 1 Januari hingga 22 September 2020. Peluang, lingkungan alam menawarkan banyak alternatif sumber daya alam terbarukan. Perusahaan dapat menggunakan bahan baku alami yang mengandung efek kimiawi yang rendah. Ancaman, sumber daya alam yang terbatas dan kelangkaan dalam pemenuhan rantai pasokan bahan baku merupakan ancaman aktivitas bisnis. Implikasi, selain melakukan corporate social responsibility, perusahaan harus melakukan strategi manajemen kebencanaan. Perusahaan juga harus melakukan manajemen sistem pengelolaan limbah yang efektif. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan implementasi program daur ulang demi kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan pemerintahan. Pemerintah menerbitkan kebijakan melalui regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2019 yang mengatur tentang standar industri hijau. Kebijakan ini menjadi acuan, prinsip, dan standar untuk mewujudkan industri hijau demi kepentingan ekonomi nasional. Peluang, regulasi industri hijau mendorong efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam melakukan proses produksi yang tertib dengan standar bahan baku yang ramah lingkungan. Selain itu, peralihan aktivitas bisnis menuju industri hijau memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan inovasi nilai. Ancaman, pesaing yang mampu bergerak cepat dalam merespon perkembangan kebijakan dan peraturan yang diterbitkan pemerintah menjadi ancaman. Kemudian, lambatnya proses peralihan industri konvensional menuju industri hijau menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis jika tidak mampu diadaptasikan dalam rangkaian aktivitas bisnis. Implikasi, perusahaan harus memenuhi standar industri hijau agar dapat mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Perusahaan juga harus melakukan komitmen terhadap lingkungan agar mampu menyelaraskan strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aktivitas Nippon Pen sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya, di mana setiap aspek lingkungan eksternal memiliki implikasi bisnis yang berbeda. Nippon Pen merespon dinamika lingkungan dengan melakukan strategi bisnis yang relevan. Saran, perusahaan harus terus melakukan upaya identifikasi secara berkala. Selanjutnya, menyusun strategi yang relevan dengan mengombinasikan aset, sumber daya, kompetensi, dan kapabilitas organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.